Jadi yakinlah kalau kita punya masalah hidup itu surat cinta dari Allah. Begitu saya masuk ke dalam dunia dakwah pun Allah masih kasih surat cinta buat saya. Allah harus janji, kamu udah mengaku beriman nih, beneran nih, tak uji ya, siap orang gitu. Datanglah lagi maju 15 orang penyidik pajak datang surat berdeli semua komputer dan sebagainya di bawah sebagainya. Satu 6,9 M kurang bayar pajak. Iya. Mungkin kalau saya belum hijrah waktu itu stres saya kan. Tapi karena saya tadi sudah memahami polanya Allah kayak gini nih, kan dikasih ketakutan dulu nih kan gitu. Jadi ya dunia ini tidak akan pernah ideal. Ideal itu nanti di surga. Karena sejatinya dunia ini ya tempat buat nandur, bukan tempat nuwe. Kalau kita terus kemudian hajatnya adalah hanya hajat dunia, Allah mengancam. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Apa Mas yang men-trigger hijrahnya Mas Nanang ya? Jadi teman-teman di sini mungkin biar punya gambaran atau inspirasi. Apa sih yang membuat seorang Mas Nanang yang bisnisnya juga sudah ya bisa dikatakan sangat baik waktu itu, terus akhirnya ke-trigger untuk jadi malah fokus dakwah sekarang ini? Nah, kira-kira. Ya, orang hijrah itu biasanya itu pasti punya trigger tadi kan semuanya Mas. Ada macam-macam, ada yang udah dibikin bangkrut dulu sama Allah baru hijrah gitu. Atau sudah kepentok urusan utang atau apapun itulah. Alhamdulillah Allah perjalankan saya ya tidak sedramatis bangkrut gitu ya. Tapi ya tadi bahwasanya Allah menunjukkan kuasanya tadi. Coba dibayangkan 1 tahun tadi sibuknya adalah mencari solusi dunia itu biar lepas dari urusan dunia juga gitu. Tapi Allah ternyata begitu cuman laporan sama Allah, karena di sana saya cuman doanya cuma dilepaskan dari situ. Padahal harusnya di Ka'bah itu kan doa kalau cuma urusan dunia terlalu sepele gitu ya, pengen jaluk surga lah, minta dihapuskan dosa ini dan sebagainya. Nah, di sana saya doanya cuma ya Allah lepaskanlah saya dari urusan itu gitu loh. Tapi dia itu dikabulkan gitu loh. Jadi saya sudah bisa berkata-kata apa lagi ya, mau berkelit bagaimana lagi gitu loh. Allah sudah membuktikannya. Ini kuasanya siapa? Memang ya sudah ada yang melakukan waktu untuk menggerakkan hatinya penyidik untuk menggerakkan orang yang akhirnya melaporkan orang yang yang melaporkan saya, ataupun mematikan orang yang menjadi backingnya. Ini kan hanya Allah saja, bukan pekerjaan manusia. Jadi dari situ ya sudah langsung takluk saja kan. Sudah takluk, sudah luluh gitu. Akhirnya saya paham kalau perkataan ulama itu benar ya, mengatakan kalaulah kita tahu bagaimana Allah itu betulnya mengatur kehidupan kita, itu kita pasti akan meleleh gitu. Jadi pokoknya kayaknya buat kita itu jelek, kayaknya buat kita itu ujian yang sangat berat. Tapi ternyata Allah itu memperjalankan itu sedetail itu. Dan Allah yang karena Allah itu sangat-sangat mencintai hambanya, nggak mungkin dolim itu. Jadi yakinlah kalau kita punya masalah hidup itu surat cinta dari Allah. Begitu saya masuk ke dalam dunia dakwah pun Allah masih kasih surat cinta buat saya. Allah harus janji, kamu udah mengaku beriman nih, beneran nih, tak uji ya, siap orang gitu. Datanglah lagi maju 15 orang penyidik pajak datang surat berdeli semua komputer dan sebagainya di bawah sebagainya. Satu 6,9 M kurang bayar pajak. Iya. Mungkin kalau saya belum hijrah waktu itu stres saya kan. Tapi karena saya tadi sudah memahami polanya Allah kayak gini nih, akan dikasih ketakutan dulu nih kan gitu. Nah, Allah akan mencabut, mungkin masih ada gantungan atau sandaran selain Allah, mungkin harta, mungkin properti, mungkin bisnis dan sebagainya. Ini Allah mau cabut ini kayaknya. Wah, tahu-tahu dikasih 6,9 M suruh bayar kan itu. Tapi ya ada Allah, buat Allah itu kecil ya, sangkapan gitu. Akhirnya diikuti aja prosesnya, selesai. Tanpa, kalau logikanya apa yang dilakukan itu adalah gimana caranya untuk menaikkan omset bisnis agar bisa menutupi 6,9 tadi.
Oh, stres karena bisnis juga nggak pasti, benar nggak? Wah, mungkin cari modal investasi lagi gini-gini belum pasti. Tapi ya wis lah, wah ini mudarat yang kita anggap mudarat itu datangnya juga atas izin Allah. Ya sudah jalui karo Gusti Allah. Sudahlah, fokusnya apa yang Allah katakan, intan surullah yansurkum. Kalau kamu mau ditolong Allah, ya kamu tolonglah agamanya Allah. Jadi dibalik polanya. Nah, Islam itu kan semuanya serba tidak masuk akal kalau dipikir gitu ya. Kalau dalam dunia nyata realitas, kalau mau kaya apa yang dilakukan? Investasi, nabung, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, kan begitu hukum ekonomi. Tapi dalam Islam apa? Kalau mau kaya kamu belilah yang banyak, sedekah, zakat gitu kan. Kalau kamu mau sehat, apa dalam dunia nyata? Fitness, apalagi makan yang sehat, olahraga gitu kan, jangan sampai tidur jangan kurang dari sekian jam gitu. Dalam Islam apa? Puasa. Gitu. Beda lagi kan gitu. Ya, jadi memahami iman itu kalau pakai logika nanti nggak ketemu, semuanya pakai data nggak ketemu gitu. Makanya karena ini bicaranya adalah keyakinan kita sama Allah, kita harus berkali-kali belajar sama iblis. Iblis itu imannya cuma kurang setengah loh, ya kan? Iman pertama kepada Allah, iblis sudah pernah berhadapan sama Allah, pasti tahu Allah ada. Kita urung mesti, gitu. Dong percaya dong, ya, terus kufur gitu. Yang kedua iman kepada malaikat, terus dolanan karo malaikat kan, iblis pasti tahu. Kitab dari Allah, iblis paling paham. Terus Rasulullah itu memang utusan Allah, pasti paham. Kemudian yang berikutnya adalah hari akhir, paham, mau iblis minta ditangguhkan sampai hari akhir kok, dia paham akan adanya hari akhir. Nah yang kelima ini qada dan qadar, terkait dengan apa? Takdir yang buat kita itu rasanya baik atau buruk gitu kan. Yang disikapi sama iblis itu menjadi takdir buruk kan adalah dijadikanlah dia suruh sujud kepada Nabi Adam. Buat dia itu takdir buruk gitu. Padahal Allah, kamu tuh nggak tahu kan gitu ya. Kamu tuh nggak tahu. Lah kita itu sudah kebiasaan ini nggak mengingkari takdir yang buruk. Wah kok yo ngene gitu. Ya tutulan kok yo sepi terus piye to ki Gusti Allah. Kira-kira beda ora karo iblis itu. Kita mengeluh omset, mengeluh hasil itu bukan ranahnya kita gitu loh. Kita ranahnya adalah mau bikin strategi yang jitu menurut sebab dan akibat tapi apakah hasil akan pernah sesuai? Tidak akan pernah. Coba sekarang di sini yang hidupnya itu sesuai dengan apa yang diimpikan ada nggak? Nggak ada. Yang istrinya sesuai dengan apa yang diimpikan? Nah, itu juga takdir. Jadi ya dunia ini tidak akan pernah ideal. Ideal itu nanti di surga. Karena sejatinya dunia ini ya tempat buat nandur, bukan tempat nuwe. Kalau kita terus kemudian hajatnya adalah hanya hajat dunia, Allah mengancam barang siapa yang kegalauan hidupnya itu hanya urusan dunia, maka Allah akan sempitkan segala urusannya. Betul. Gitu. Kemudian akan ditaruh kemiskinan di matanya, opo-opo kurang, nggak ada syukurnya. Kemudian harta yang akan datang padanya hanya ada harta yang sesuai dengan apa yang digariskan saja. Tapi kalau kegalauan hidupnya itu adalah urusan akhirat, urusan dakwah, urusan umat, itu Allah berjanji akan bantu menyelesaikan urusannya. Dan Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya dan harta akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Wis harta ki ora ono apa-apa nek sapa wakafke lah gini. Apa yang dipakai keluarga secukupnya saja. Yang penting Alphard ya, yang penting iya. Nah, itu juga butuh. Rasulullah itu tunggangannya tunggangan kuda yang terbaik, pedangnya pedang yang terbaik, tapi dipakai buat dakwah. Why not kan gitu. Nah, suatu saat saya bermimpi punya Alphard untuk jadikan mobil sedot tinja gitu. Ya kan maksudnya ya sama saja mau naik helikopter mau ini di mata Allah itu tergantung apa yang kamu kontribusikan kan begitu. Kemudian satu hal yang penting bahwasanya kita menghadap Allah itu bekal yang terbaik adalah bekal apa? Takwa.
Dan definisi takwa itu yang menarik dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, definisi yang keempat itu adalah apa? Orang takwa itu adalah orang yang persiapan akhiratnya itu lebih detail dari mempersiapkan urusan dunia. Kadang kita tanya gimana caranya menaikkan omset, detail banget nih. Wah ini harus prospeknya sekian, konversi sekian, caranya iklan ini, wah rate-nya harus gini, detail gitu. Tapi begitu ditanya urusan akhirat, kamu apa kira-kira persiapannya buat masuk surga? Sholat. Nah kalau sholatmu nggak diterima, puasa. Kalau puasamu nggak diterima, zakat. Kalau zakatmu nggak diterima, saya baik sama orang. Kalau kebaik nggak diterima sama Allah, apalagi habis dia. Habis. Maksudnya tidak memperjuangkan amal soleh yang banyak. Tidak, karena kita nggak ngerti mana yang diterima. Ya mana diterima sama Allah. Ada syekh dari mana Suriah, Syekh Ramadan Al-Bauti yang meninggal lagi ceramah terus ada di bom gitu kan. Itu dia mengatakan kenapa kok dia melazimi urusan dakwah itu dia perjuangkan mana-mana walaupun dalam kondisi sulit. Karena dia nggak pede dengan amalnya. Jangan-jangan semua amal saya walaupun setiap hari, setiap saat itu nggak diterima Allah karena ria, mungkin karena tidak ada mengilmui dan sebagainya. Tapi yang diharapkan dari dakwah adalah apa? Nanti kalau misalnya amal kita tidak diterima, mau dimasukkan neraka, ada orang yang membela kita, orang-orang yang dimasukkan ke surga. Dia akan mengatakan sama Allah, ya Allah, saya mendapat hidayah dari dia. Saya mendapatkan insight, akhirnya saya mengenal Allah karena dia. Ini kan dakwah. Makanya dakwah ini ladang yang sangat besar yang memungkinkan akhirnya kita mendapatkan pahala jariah. Nggak harus ngomong. Ya, saya harapkan dari apa yang saya bikin Masjid Muslim United, masyarakat sekitar yang datang ini, ya, saya berdoanya ya Allah, semoga mereka mendapatkan manfaat untuk bisa mengenalmu lebih jauh. Dan ya saya mendoakan yang lain. Kalau kita cuma urusannya doa buat kita sendiri, itu buat Allah itu perkara kecil gitu loh. Karena dikisahkan pas zamannya Nabi Nuh, ada seorang laki-laki yang setiap hari itu ibadah terus di masjid dulu, masjid itu sama Nabi Nuh. Kemudian dia tanya, ya Nuh tolong tanyakan kepada Tuhanmu, saya pasti masuk surga kan? Kemudian turunlah wahyu, nggak mau masuk neraka. Wah dia, loh kok begitu? Wah orangnya, iya memang begitu. Gitu. Nangis kan orangnya, terus coba tanyakan lagi, ternyata masuk neraka. Kemudian yang ketiga dia bilang sama Nabi Nuh, ya tolong sampaikan kepada Tuhanmu, kalaulah saya harus masuk neraka, tidak apa-apa, saya ridho. Tapi tolong besarkan badan saya sehingga badan saya menutupi neraka, sehingga kaum teman-temanku, saudara-saudara umat ini tidak ada yang masuk neraka karena neraka sudah tertutup oleh badanku. Itu permintaannya dia, akhirnya turunlah kamu masuk surga. Artinya apa? Kalau tadinya dia mikirin diri sendiri kan, mikirin diri sendiri, cuman aku mengamankan diri, yang penting aku mlebu surga kan. Sama aja, yang penting aku sugih, perkara liane ora urusan kan gitu. Tapi Allah ternyata tidak menyukai hal itu, hal kecil gitu loh. Begitu turunnya Islam bukan untuk hal yang individu tapi hal yang sosial gitu. Masya Allah.